Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali pada ibadah PKLU pada hari ini. Pelayan firman pada pagi hari ini dipimpin oleh Penatua Bapak Jimmy Nafi. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian berdiri. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami menghampiri Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengawali ibadah PKLU di pagi hari ini ya Tuhan, hanya untuk kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini ya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sertai juga ya Tuhan Bapak Jimmy Nafi yang akan membawakan firman pada kami ya Bapa. Terpujilah Yesus sampai kekal selama-lamanya. Amin. Litani pujian yang akan kita bacakan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat tengah hari atau selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Persekutuan PKLU GPIB Bukit Zaitun. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Kita akan membahas sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Untuk itu mohon dipersiapkan bagian bacaannya. Saya ulang, Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Baik, kalau sudah ditemukan dibiarkan saja terbuka. Mari kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam surga, segala puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu Tuhan, atas kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami.
sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta membahas sebagian daripada firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat, saya persilakan berdiri. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab ini tadi dari Kolose tadi, di bawah terang judul Penutup dan Salam. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan boleh menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah PKLU. Bulan lalu juga kita sudah ketemu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita masih bisa ketemu sampai dengan hari ini, semua itu dapat terjadi bukan karena kita hebat dan kuat, tapi semua itu terjadi karena anugerah Tuhan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berkarya, untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada dan dalam keadaan sebagaimana adanya kita sebagai anggota PKLU. Yang khotbah PKLU, yang dengar juga anggota PKLU, berarti kita senasib dan sepenanggungan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kalau bacaan kita di hari ini itu surat terakhir dari Tesalonika, 1 Tesalonika, dari Kolose tadi, dari Kolose tadi ada salam-salam yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat-jemaat. Di mana mereka yang membawa salam ini tentu bisa saja dianggap sebelah mata oleh jemaat, sehingga bisa saja penyampaian itu tadi disampaikan diterima dengan senang hati, bisa juga tidak dengan senang hati, karena kadang-kadang kita ini melihat orang dari sisi kita, dari pandangan kita saja. Kalau Bapak Ibu membaca SBU kita hari ini, di situ dia bilang begini, dia itu tukang sapu, dia itu hanya pedagang keliling, dia itu hanya lulusan SLTP. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa manusia cenderung melecehkan sesamanya. Manusia lupa bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, jika manusia sadar akan keberadaan dirinya sebagai makhluk sosial, maka ungkapan-ungkapan yang demikian tidak harus tercetus. Demikian yang harus kita terjadi, karena sesuatu saat kita
Pasti karena suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose untuk memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan mengutus rekan-rekan sekerjanya yang akan memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang terjadi sehingga penyampaian ini bisa sampai, bisa juga tidak. Seharusnya kita ini memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sudah tua, kita begitu berpengalaman, sehingga apalah arti orang muda. Tetapi persoalan yang terjadi ini bukan soal tua dan mudanya, tetapi bagaimana Tuhan mau memakai orang lain untuk menyampaikan kebenaran kabar baik ini kepada sesama manusia. Apakah yang menyampaikan itu masih muda atau sudah tua, itu persoalan lain. Tetapi apapun yang disampaikan, itu harus kita terima dengan lapang dada. Tentu ada kritik-kritik yang akan kita sampaikan. Tetapi kita boleh menerima dahulu apa yang disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita, melalui orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, apa yang kita baca di hari ini cukup banyak mengajarkan kepada kita. Mungkin kita masih ingat, sebagai orang tua, dulu ketika kita masih muda, kita kemana-mana kita menggandeng anak-anak kita, menyeberang jalan, mengantar ke sekolah. Ketika mereka dalam keadaan dibully teman, kita sebagai orang tua memposisikan diri kita sebagai pembela mereka, sehingga kita dianggap hero oleh mereka. Ketika sakit, ibu menyediakan obat dan lain sebagainya bagi anak-anak. Sehingga di dalam pandangan kita atau benak kita, ini masih anak-anak. Kita lupa bahwa kita sekarang ini sudah berusia usur. Dimana kalau dulu kita yang menuntun mereka, memegang tangan mereka kemana-mana, sekarang mereka yang memegang tangan kita. Di dalam Alkitab juga sudah dikatakan bahwa ketika kita tua, orang akan mengikat pinggang kita dan tangan kita, lalu mereka menarik kita ke tempat di mana kita tidak suka. Nah, mau atau tidak mau kita harus menerima kenyataan itu. Nah, disinilah sering kadang-kadang terjadi konflik antara anak dan orang tua. Orang tua masih menganggap itu anak-anak, atau mungkin orang tua punya pandangan sudah sekian puluh kilometer ke depan atau sekian ratus kilometer, anak-anak masih di belakang. Kita lupa bahwa kita pun juga dulu pernah menjadi anak-anak. Nah, sekarang tugas dan kewajiban anak-anak kepada kita orang tua untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dan lain sebagainya. Tetapi kita masih menganggap bahwa kita ini orang tua, kita ini masih kuat, sehingga kita tidak mau menerima uluran tangan anak-anak. Padahal itu tugas dan tanggung jawab atau kewajiban anak-anak kepada kita sebagai orang tua. Nah, itu kita harus menerima kenyataan bahwa sekarang berbeda dengan 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu kemana-mana kita gonceng anak-anak atau kita menyetiri anak-anak. Sekarang anak-anak yang harus menggonceng kita atau menyetiri kita. Itu kita harus terima. Tidak bisa tidak. Dulu kita menyiapkan segala-gala bagi mereka, sekarang mereka menyiapkan segala-gala bagi kita. Nah, di dalam perjalanan ini terjadilah konflik antara orang tua dan anak-anak. Orang tua menganggap bahwa anak-anak terlalu banyak mengatur orang tua sehingga orang tua berontak. Bagi anak-anak tentu kalian harus memahami masalah ini dan sungguh-sungguh memperhatikan orang tua. Karena apapun mereka adalah orang tua Anda. Ada yang mengatakan bahwa kita ini baik buruk ibumu, dia tetap surgamu. Baik buruk ayahmu, dia tetap pahlawanmu. Maka janganlah kamu bertengkar atau berkelahi dengan orang tuamu, apapun keadaan mereka. Karena satu saat kalian pun juga akan menjadi orang tua, sama seperti mereka ini sekarang. Nah, kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan kita di hari ini bahwa kita jangan sekali-kali menganggap enteng orang lain. Seperti yang saya katakan tadi di SBU kita jangan menganggap enteng orang lain. Karena satu saat kelak kita membutuhkan mereka. Kita hidup saling membutuhkan.
Si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Janganlah saudara menganggap bahwa itu sebagai satu hutang budi. Itu sudah sesuatu siklus yang harus kita alami. Sekarang kita semua dalam keadaan sulit. PPKM baru selesai, tapi belum dalam artian yang sebenarnya. Ekonomi baru mulai menggeliat, sehingga bagi banyak keluarga cukup mengganggu atau sangat mengganggu. Terjadilah konflik atau terjadilah masalah di dalam keluarga. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita mempergunakan kekuatan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita mungkin sudah tidak mempergunakan kekuatan itu. Karena apa? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita sudah terbelenggu oleh dosa-dosa atau pergumulan yang berat yang kita hadapi. Sehingga kita sudah tidak rasional lagi untuk menghadapi keadaan itu. Padahal firman Tuhan banyak mengatakan kepada kita. Mungkin kita masih ingat 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan menanggung dan menyelesaikan, membantu kepada kita. Tetapi karena kita dalam keadaan sulit, kita menuntut supaya kalau bisa hari ini saya berdoa, hari ini pun harus selesai masalah itu. Saya tidak katakan itu tidak bisa. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Karena semua kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Tuhan Allah tidak gampang-gampang begitu saja, toh. Kalau semua serba gampang, akhirnya kita ini tidak memperhatikan Tuhan. Dan akhirnya hidup kita ini tidak teratur, tidak tertib. Kita berbuat sekehendak hati kita saja, karena kita menganggap ketika ada persoalan, semua itu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Nah, ini kan susah kalau begini. Tapi kita harus memahami bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar bagi kita. Tetapi sebelum Tuhan memberikan kepada kita, tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita itu tepat guna, bermanfaat bagi kita, dan melalui kita juga bermanfaat bagi orang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi dalam banyak hal kita melihat banyak keluarga akhirnya di dalam rumah si A tidak menegur si B demikian dan seterusnya. Sehingga membuat orang tua menjadi galau, pikiran yang tadinya tidak sakit akhirnya menjadi sakit. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah PKLU, kita sudah tua. Orang bilang orang tua ini rewel begitu, seperti anak-anak saja. Apakah demikian? Tentu tidak, berbedalah. Kita tidak bisa seperti itu. Orang lanjut usia bukan anak kecil yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Memang sekarang kita berganti peran menjadi pengayom dan pengasuh orang tua, pengasuh mereka. Namun kedudukan tidak berubah. Kita bukan orang tua mereka, tapi kita adalah anak-anak dari mereka. Itu yang harus kita perhatikan. Mereka lah orang tua kita. Bukan kita orang tua mereka, bukan anak-anak. Merawat orang tua memang tidak mudah. Sering orang tua itu menceritakan sesuatu berulang-ulang. Sehingga membuat si perawat juga menjadi jengkel. Tapi kita lupa bahwa ketika kita masih kecil, kita pun juga sering bercerita sesuatu kepada orang tua kita berulang-ulang kali. Tapi orang tua mendengarkan dengan baik dan benar, bahkan memuji kita. Tapi apakah kita juga bisa demikian terhadap orang tua kita? Nah, melalui firman Tuhan di hari ini, mari kita saling menghargai. Kita yang muda menghargai orang tua menghargai kita sama-sama. Karena ketika kita sudah tua, tentu orang bilang otak sudah mulai agak beku, daya ingat juga umumnya sudah mulai berkurang, mata sudah mulai rabun, termasuk saya juga begitu Bapak Ibu. Kalau saya setir mobil jam 17 sudah sulit begitu. Nah, asam urat sudah kumat, kolesterol naik, segala macam. Harus menghadapi keluarga lagi dan lain sebagainya. Sehingga disinilah terjadi masalah. Tetapi marilah kita sebagai anggota PKLU atau sebagai orang tua, kita memposisikan diri kita sebagai orang tua dalam artian yang sebenarnya. Sehingga
Kita juga harus introspeksi diri sebagai orang tua untuk dihormati oleh anak-anak. Punya anak 1 ya repot, anak 2 repot, 3 repot, 4 repot. Semua repot. Tidak punya anak juga repot. Tetapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada. Kita harus menerima kenyataan bahwa dulu kita dirawat anak-anak, sekarang anak-anak merawat kita. Harus kita perhatikan itu. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng orang lain. Mereka masih muda, mereka masih kuat. Tiba saatnya mereka merawat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah saya katakan tadi, kedudukan orang tua tetap tidak berubah. Kita bukan, sekali lagi anak-anak bukan orang tua mereka lah orang tua kita. Memang mereka sudah banyak lupa, orang tua ini sudah banyak lupa. Namun mereka tahu, orang tua tahu lebih banyak atau lebih banyak tahu daripada kita anak-anak. Itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangun satu persekutuan dalam keluarga, skop yang paling kecil. Kalau di dalam keluarga ini beres, otomatis di luar juga beres. Kalau di dalam keluarga sendiri sudah tidak beres, bagaimana di luar bisa beres? Harus beres dulu di dalam, sehingga di luar pun juga nanti bisa beres. Itu yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua, Tuhan masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Masih, walaupun kita sudah terseok-seok, mata sudah mulai rabun, segala macam, tetapi kita percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan dan karisma yang Tuhan berikan kepada kita orang tua harus kita sebarkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada cucu, kepada semua orang. Sehingga melalui diri kita ada satu cahaya luar biasa yang keluar dari diri kita. Jangan kita menjadi orang tua yang bawel, orang tua yang cerewet, orang tua yang tidak bisa diajak diskusi, orang tua yang sak karepe dhewe. Tetapi kita menjadi orang tua, menjadi sumber berita yang baik. Sehingga anak-anak mau mendengar kita. Nah, sudah saya katakan di depan tadi, kadangkala kita sulit untuk melakukan hal itu karena kehidupan kita ini terbelenggu oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Baik itu secara fisik, kita dalam keadaan sakit, maupun dalam jiwa kita, dalam hati kita. Itu yang kita hadapi. Lalu kita sering ingat-ingat ya, bulan lalu saya khotbah, saya katakan apa Bapak Ibu, ini di akhir dari khotbah kita atau pembicaraan kita yang singkat ini, kalau dulu kita ini senang gandeng perawan, senang gandeng cewek cantik, senang gandeng anak muda. Begitu sudah tua, kita digandeng perawat, Pak. Ya toh, kalau dulu gandeng perawan, sekarang perawat yang gandeng kita. Harus terima kenyataan itu. Kan begitu. Masih muda suka cewek manis, sudah tua kena kencing manis. Nah ini kan susah juga kita itu. Masih muda rajin pakai parfum, parfum juga paling enggak ya Bulgari ekstrim begitu, atau Blue Bulgari, macam-macam lah begitu. Begitu sudah tua kemana-mana bawa minyak angin, tambah lagi dengan minyak tawon lagi. Aduh mbok, ini kan betul-betul repot. Masih muda, seperti ada teman saya rajin pergi diskotik. Saya ketemu dia sekarang sudah tua, rajin pergi apotik. Sama-sama tiknya di belakang, tapi dulu diskotik, sekarang apotik. Kan begitu. Dulu masih muda, rajin memburu nikmat. Sekarang sudah tua, siap-siap aja diburu malaikat. Nah ini joke untuk kita semua, supaya kita tidak terlalu tegang menghadapi kehidupan yang demikian berat. Berat atau tidak kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita memanage hidup ini. Tapi saudara yakin dan percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan kekuatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin sekarang saudara ditinggal sendiri, mungkin sendirian di rumah, anak-anak pada pergi, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terkadang kita dikelilingi oleh keluarga, tetapi karena hati kita begitu
sedih, hati kita begitu kacau dengan segala macam persoalan sehingga kita tidak bisa dapat merasakan anak-anak ada di sekitar kita. Apalagi kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita menunjukkan kelas kita sebagai orang tua. Itu yang harus saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman Tuhan ini tetap ada dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di hari yang berbahagia ini. Mungkin ada di antara kita yang kurang bahagia, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita harus bahagia. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Kalau kita masih ada sampai dengan sekarang, apakah karena kita hebat? Tidak. Apakah karena kita bisa menambah usia kita? Tidak. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada umurnya? Tidak ada. Tetapi semua itu terjadi oleh karena karunia dan anugerah Tuhan kepada kami sebagai anggota PKLU, sebagai orang tua. Biarlah kita memposisikan diri kita, hidup kita sebagai orang tua yang disenangi oleh keluarga. Idealnya begitu Tuhan. Tetapi kadang-kadang yang kami hadapi tentu jauh dari itu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan merubah keadaan kami. Bapa, banyak di antara kami sekarang ini mungkin untuk duduk saja sudah tidak bisa. Terpaksa harus terbaring di tempat tidur, mungkin di kursi roda, atau mungkin hanya duduk saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi walaupun secara fisik kami dalam keadaan sakit, tetapi hati kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami dalam keadaan kami sebagai apapun. Bapa di surga, siang hari yang berbahagia ini saya mendoakan bagi semua anggota PKLU GPIB Bukit Zaitun dimanapun mereka berada dan siapa saja yang mendengar siaran kita ini. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan datang melawat mereka sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan yang dipakai. Tuhan memberkati dokter, para medis. Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka. Sehingga kesembuhan yang mereka idam-idamkan boleh terjadi atas kehendak Tuhan melalui obat-obatan, peralatan dan semua yang merawat mereka.
Terima kasih Bapa di sorga. Bagi mereka yang dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan galau, dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan, hadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga walaupun dalam keadaan susah sekalipun, mereka tetap merasa atau kami semua dapat merasakan hadirnya Tuhan di tengah hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi bagi siapapun, dimanapun kami berada. Keadaan kami seperti apapun. Tuhan terima kasih, saya mendoakan untuk pengurus PKLU GPIB Bukit Zaitun, baik ketua PKLU, sekretaris, keuangan, bagian bendahara, dan seluruh anggotanya. Biarlah ada satu kesatuan persatuan di antara kami. Banyak kami sudah ditinggalkan oleh teman-teman kami. Tetapi kami percaya bahwa mereka sudah sampai di mana, di tempat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kami. Kalau kami yang masih ada sampai dengan sekarang ini Tuhan, biarlah kami tetap menjadi saksi bagi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kami, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga mendoakan untuk gereja kami, GPIB, seluruh wilayah kerja GPIB, pula majelis sinode. Bahkan rencana sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Tuhan boleh memberkati, Tuhan menyiapkan semua yang diperlukan, sehingga hal itu dapat berjalan, sidang itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Pula seluruh anggota GPIB, gereja GPIB di wilayah kerja GPIB, baik pendeta, presbiter, dan jemaat yang ada di sana. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka untuk menghadapi tantangan hidup yang demikian berat. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa juga kami mau mendoakan untuk gereja kami sendiri GPIB Bukit Zaitun di sini. Dengan segala macam pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami boleh menyelesaikannya bukan dengan kekuatan kami atau kepandaian kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat pada kami dalam melaksanakan roda perputaran GPIB Bukit Zaitun. Sehingga ada damai sejahtera di antara kami. Dan kami boleh melayani jemaat sesuai dengan janji kami, ya dengan segenap hatiku. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota kabinet. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pula pemerintah di mana kami berada di Jawa Timur sini, baik itu gubernur, wakil gubernur, seluruh aparat pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kota Surabaya. Tuhan memberkati wali kota kami, wakil wali kota, dan semua aparat pemerintah, dan para medis, dokter, semua yang bekerja dengan sungguh-sungguh bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemaslahatan masyarakat dan juga untuk segera berlalunya COVID ini kalau Tuhan berkehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati kami di hari ini. Tentu kami juga masih ingin melanjutkan hari kami pada besok hari dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi semua itu Tuhan kami kembalikan kepadamu. Karena kehendak-Mu lah yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Haleluya. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar bersama-sama di hari ini tetap tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Sehingga melalui firman Tuhan ini, kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Keadaan kami seperti apapun, kami tetap mau menjadi saksi bagi Tuhan. Mungkin orang katakan kami ini adalah anggota PKLU yang agak bawel. Tidak apa-apa Tuhan. Kami terima dengan lapang dada. Karena inilah kami sebagai anggota PKLU atau sebagai orang tua atau sebagai orang yang sudah usur. Tetapi kami percaya melalui kami banyak orang bisa percaya kepada Kristus. Biarlah ada damai sejahtera dalam kehidupan kami, di antara keluarga kami, anak cucu kami, tetangga kami, dan semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar semua doa dan permohonan kami. Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bukan seturut kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami. Oleh karenanya Bapa, di dalam sukacita Kristus, kami sudah berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu, kita memasuki persembahan pada pagi hari ini. Kita mengambil dari ayat Alkitab dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang berdiri untuk membawakan persembahan pada pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami menghampiri Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan dari sebagian firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan Penatua Jiminafi ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman tadi membawakan kita agar lebih tekun dan lebih kuat menghadapi perjalanan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas persembahan pada pagi hari ini yang boleh kami berikan ya Bapa. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam ibadah kami di hari ini. Sebentar kami akan menyelesaikan atau berpisah satu dengan yang lain. Tetapi sebelumnya kami mau menyambut berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.